Salam saudara-saudara, sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun, menolong kami untuk mengerti akan firman-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi, pasal yang keempat ayat yang keenam. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginan kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, ada banyak hal yang membuat kita menjadi khawatir dalam hidup kita. Kita khawatir dengan penyakit yang kita alami akan semakin parah dan membuat kita semakin susah. Kita juga khawatir dengan masa depan kita. Apa yang terjadi di kedepan nanti ketika kita kehilangan pekerjaan, atau pekerjaan kita sudah mulai mengalami masalah atau sudah mulai terancam di PHK. Kita juga khawatir ketika perusahaan kita atau usaha kita mulai mengalami kemunduran atau kerugian dan sudah mulai terancam bangkrut. Saudara, kita juga khawatir tentang keutuhan keluarga kita karena kita melihat suami ataupun istri kita sudah mulai tidak setia. Atau ketika kita melihat anak-anak kita sudah mulai tidak sama lagi seperti kemarin. Mereka sudah mulai melawan atau sudah mulai memberontak dan tidak ikut lagi akan perintah dari orang tua. Dan banyak hal-hal yang membuat kita semakin khawatir di dalam kehidupan kita saat ini. Dan kita semakin gelisah. Dan saudaraku, menurut para ahli, menurut penelitian mereka bahwa orang yang selalu khawatir dan gelisah ternyata bisa membuat kesehatan mereka semakin menurun, atau mereka mengalami gangguan kesehatan seperti adanya gangguan pencernaan atau metabolisme makanan, ada juga gangguan terhadap jantung, dan bahkan ada yang menjadi depresi. Nah, saudaraku, Paulus menasihati jemaat Filipi di dalam pasal yang 4 ini ayat yang ke-6. Dikatakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Saudaraku, dikatakan di sini jangan khawatir tentang apapun juga. Nah, tapi saudaraku, Paulus tidak berhenti dengan kalimat ini saja, tapi disambung lagi satu solusi yang ditawarkan oleh Paulus, yaitu tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, dikatakan nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah. Saudara, memang sering ketika kita khawatir mengalami persoalan, kita langsung datang kepada teman kita, kepada keluarga kita yang kita anggap bisa membantu kita. Tetapi sering sekali mereka juga tidak memberikan solusi. Bahkan kalau kita terus khawatir dan mengeluh, mereka juga akan jenuh dan bosan.
Tetapi dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini dikatakan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa tentunya. Saudara, kalau kita mengalami persoalan, pergumulan, kita khawatir dengan masa depan kita khawatir dengan anak kita, keluarga kita, khawatir dengan apapun, saudaraku, firman Tuhan katakan, mari datang kepada Allah dan berdoa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, kalau kita mengalami persoalan, maka saudaraku, datanglah kepada Tuhan, berdoa. Baik ketika kita tidur, kita mau tidur, ketika kita ada di pekerjaan atau dimanapun, mari kita naikkan doa kita, permohonan kita. Dikatakan segala hal keinginanmu. Jadi apapun keinginan kita serahkan kepada Tuhan. Nanti Tuhan akan menjawab pergumulan kita. Dan satu hal lagi yang mungkin sulit adalah dikatakan dengan ucapan syukur. Ini adalah suatu hal yang sulit, saudara, karena bagaimana mungkin kita bersyukur ketika kita mengalami persoalan hidup, ketika kita menderita sakit penyakit, ketika kita ada masalah keluarga, ketika kita ada masalah keuangan. Tapi Paulus menasihatkan kita supaya kita datang dengan ucapan syukur. Nah, satu hal yang perlu kita syukuri adalah bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dia sudah menyelamatkan kita sehingga kita menjadi pewaris kerajaannya dan dijamin keselamatan kita di sorga kelak. Itu satu hal yang perlu kita syukuri. Dan di dalam Roma 8 ayat 28 juga dikatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Jadi kita yakini bahwa apapun yang kita alami, saudaraku, itu adalah diizinkan Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang percaya kepadanya. Nah, itulah satu hal yang membuat kita mampu bersyukur walaupun sulit, saudaraku. Nah, ketika kita mengalami persoalan, kita yakini bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberikan jalan keluar atau rencana-rencana yang indah di balik segala hal itu. Nah, saya sendiri juga, saudaraku, ketika mengalami persoalan hidup, saya merenungkan firman Tuhan dan juga saya sangat senang dengan satu lagu yang berjudul Indah Rencanamu Tuhan. Nah, itu menguatkan saya bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Dan dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memeliharamu. Di dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu, segala. Jadi segalanya, tidak separuh-separuh, segala kekhawatiranmu, sebab Ia yang memeliharamu. Tuhan Yesus tidak hanya menyelamatkan kita, saudara, tetapi Dia juga memelihara kita. Dia tidak hanya menyelamatkan dan membiarkan kita begitu saja, tetapi Dia memelihara hidup kita. Dan Dia akan memberikan kekuatan kepada kita. Seperti yang tertulis di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Saudara, terkadang ketika kita mengalami persoalan, timbul kekhawatiran. Kenapa kita khawatir? Karena terjadi hal-hal yang kita tidak bisa terima dan kita tidak mampu untuk menanggung semua persoalan hidup itu. Tapi firman Tuhan di dalam Filipi 4 ayat 13 dikatakan, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Percayalah kepada Tuhan, saudaraku. Sebab itu di dalam Ibrani pasal 4 ayat 16, ini yang menjadi penutup dalam renungan kita pada pagi hari ini, dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, dikatakan pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Menurut kita tidak tepat, tetapi Tuhan punya waktu yang tepat menolong kita.
Saudara, ketika kita khawatir, maka datanglah kepada Tuhan, berseru kepadanya. Dia yang memelihara kita, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, menanggung segala persoalan kita, dan Dia akan menjawab pergumulan kita, persoalan kita tepat pada waktu Tuhan. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami tidak perlu khawatir karena Tuhan penolong kami, pemelihara hidup kami. Engkau senantiasa ada untuk memberikan jalan keluar atas persoalan hidup kami. Biarlah kami serahkan kekhawatiran kami kepadamu, karena Tuhan punya jawaban dan kuasa untuk memelihara hidup kami. Terima kasih ya Bapa, ampunkan kami selama ini meragukan kekuatan-Mu, kesetiaan-Mu kepada kami. Terima kasih ya Bapa yang baik. Saudara kami juga yang mengalami persoalan hidup, biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan keyakinan kepada mereka dan kami, supaya kami percaya bahwa Tuhan pemelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.